Hai teman-teman semuanya. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kerja dan organisasi, yaitu leadership atau kepemimpinan dan bagaimana memanajemen tim dengan efektif. Apakah kamu pernah merasa bahwa meskipun sudah bekerja keras, tetapi timmu belum mencapai hasil yang optimal? Salah satu faktor utamanya bisa jadi adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik adalah kunci sukses dalam membangun tim yang produktif dan harmonis. Pemimpin yang efektif tidak hanya memberikan arahan, tapi juga mampu menginspirasi dan memberdayakan anggotanya. Tanpa kepemimpinan yang jelas, tim bisa kehilangan arah, motivasi, dan kepercayaan satu sama lain. Coba bayangkan sebuah kapal tanpa kapten yang berpengalaman. Meskipun awak kapalnya kompeten, tanpa arahan yang jelas, mereka mungkin tidak akan sampai ke tujuan. Inilah pentingnya seorang pemimpin, menghadirkan visi dan mengarahkan tim menuju tujuan bersama. Dan di dalam video ini kita akan mengeksplorasi apa itu kepemimpinan, gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda, dan bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Kami juga akan memberikan beberapa tips praktis untuk membantu kamu memimpin tim dengan lebih baik, sehingga bisa meningkatkan kinerja dan kolaborasi di dalam tim. Apa itu leadership? Leadership atau kepemimpinan secara sederhana bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain agar mencapai tujuan bersama. Pemimpin bukan hanya seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi, tapi juga seseorang yang dapat membimbing timnya dan memberikan arahan yang jelas. Mungkin kamu pernah mendengar istilah kepemimpinan dan manajemen digunakan secara bersamaan. Tapi sebenarnya keduanya memiliki perbedaan loh. Manajemen lebih berfokus pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya. Sedangkan kepemimpinan lebih pada cara seseorang mempengaruhi orang lain agar mengikuti visi atau tujuan yang ditetapkan. Jadi, manajer mungkin saja menjadi pemimpin, tapi tidak semua pemimpin harus memiliki gelar manajer. Seorang pemimpin yang baik memegang peran sentral dalam tim. Mereka tidak hanya memberikan tugas, tapi juga berfungsi sebagai pemandu yang mengarahkan, memberikan umpan balik, dan menginspirasi timnya. Selain itu, pemimpin juga perlu membangun budaya kerja yang positif dan mendukung, di mana anggota tim merasa didengarkan, dihargai, dan termotivasi untuk bekerja sama mencapai tujuan. Gaya transformasional leadership yaitu pemimpin yang berfokus pada menciptakan perubahan positif dalam tim dengan memberikan visi jangka panjang yang menginspirasi. Salah satu contoh tokoh yang memakai gaya transformasional adalah Jeff Bezos. Kedua, transaksional leadership, pemimpin yang menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk memberikan anggota tim untuk mencapai target. Tokoh yang memakai gaya kepemimpinan ini adalah Bill Gates. Yang ketiga, democratic leadership,
Pemimpin yang melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan memberikan ruang bagi tiap anggota menyuarakan pendapat mereka sebelum membuat keputusan akhir. Salah satu contoh tokoh yang memakai gaya kepemimpinan ini adalah Jack Ma. Yang keempat, autocratic leadership, yaitu pemimpin yang membuat keputusan sendiri tanpa masukan dari tim. Mereka biasanya memberikan arahan yang jelas dan ekspektasi yang tinggi pada anggota tim. Untuk tokoh yang memakai gaya kepemimpinan autocratic, ada yang tahu? Komen di bawah ya. Tips praktis menjadi pemimpin. Yang pertama, dengarkan anggota tim. Luangkan waktu untuk sesi feedback rutin, di mana anggota tim dapat memberikan masukan yang ingin mereka sampaikan. Yang kedua, berikan umpan balik, contohnya saat memberikan kritik. Selalu berikan solusi yang lebih baik. Contoh, saya suka inisiatifmu, tapi mungkin kamu bisa mencobanya dengan lebih perlahan dalam melakukannya. Yang ketiga, jadilah teladan. Mungkin bisa dilakukan dari hal yang terkecil, yaitu datang tepat waktu. Yang keempat, tingkatkan kepemimpinan dan pengetahuan diri sendiri. Pemimpin harus selalu belajar dan berkembang. Contohnya, kamu bisa ikuti pelatihan, baca buku tentang kepemimpinan, dan lainnya yang bisa membuat kamu lebih maju. Nah, ayo kita rekap apa yang telah kita bahas di video ini. Kita telah memahami dasar-dasar kepemimpinan, mulai dari gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, peran penting seorang pemimpin dalam tim, hingga karakteristik dan tips praktis untuk menjadi pemimpin yang efektif. Gaya kepemimpinan yang baik harus disesuaikan dengan kebutuhan tim dan situasi, serta pemimpin yang baik harus fleksibel dan mampu beradaptasi. Kepemimpinan adalah keterampilan yang terus berkembang. Tidak ada satu cara yang pasti untuk memimpin, karena setiap tim berbeda. Maka penting bagi pemimpin untuk selalu belajar, mendengarkan tim, dan mencari cara terbaik untuk memotivasi dan mengarahkan mereka. Bentar lagi selesai nih. Aku ada sedikit cuplikan video, kira-kira isi video itu apa ya? Baik, di rapat kali ini kita akan mendiskusikan untuk mencari sebuah produk yang ramah lingkungan. Apakah ada sebuah pendapat? Saya punya usul gimana kalau misalkan kita membuat sebuah produk di mana sudah ada simulasi di mana di Indonesia. Nama produknya itu ada Nixix Web. Nah, itu sebuah produk yang menggantikan plastik dan berbahan dengan kain dan dilapisi bilimba. Contoh produknya yang bisa dilihat di sini. Itu bagus juga. Saya setuju. Apakah yang lain setuju? Iya Pak, setuju Pak. Oke, baik. Kita ambil keputusan itu ya. Ayo, ada dari video itu kira-kira masuk ke gaya kepemimpinan yang mana? Jawab di komen ya. Dan aku ada satu pertanyaan lagi buat kalian. Dari tadi kita kan membahas soal kepemimpinan kan ya. Nah, bedanya kepemimpinan dengan pemimpin itu apa sih? Silahkan jawab di komen. Mulai sekarang, cobalah terapkan beberapa tips yang telah kita bahas. Dengarkan timmu, berikan umpan balik yang konstruktif, dan berikan pengakuan ketika mereka melakukan pekerjaan yang baik. Kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang mengarahkan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan tim. Jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, teruslah berlatih dan jangan takut untuk meminta umpan balik dari timmu. Kepemimpinan yang efektif memerlukan upaya terus-menerus, tetapi hasilnya akan sangat bermanfaat. Keberhasilan tim dan
organisasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan tentang leadership dan manajemen tim ini bermanfaat dan bisa membantu kamu dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.